Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Renda. Pagi Bu. Baik, apa kabar semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengambil aksen terlebih dahulu. Yang pertama, Afiza Idon, Hadir Bu. Agel, Hadir Bu. Asrafil, Hadir Bu. Bayu, Hadir Bu. Diki Wahyudi, Hadir Bu. Dirnelia, Hadir Bu. Domi, Vandes, Hadir Bu. Pandi Aulia, Hadir Bu. Ferdi Saputra, Hadir Bu. Iskandar, Hadir Bu. Junifa Fauzi, Hadir Bu. Lola, Marsyanda, Masyita, Muhammad Jamilus, Hadir Bu. Muhammad Khaidir, Hadir Bu. Muhammad Rafli Firdaus, Hadir Bu. Nabila, Nola, Nuratifah, Reva, Sri Wulandari, Yunisa Fitri, Salsa, Riko, Hadir Bu. Habil, Hadir Bu. Rastika, Hadir Bu. Arfi William. Nah, berarti semuanya hadir. Nah, untuk lebih hikmatnya, kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar. Silahkan siapa yang ingin membaca? Si Yunisa. Oke, silahkan dibacakan Yunisa. Wahai orang-orang yang mereka beriman, kalian memohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dalam ketaatan dan cobaan dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, baik, terima kasih kepada teman kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Dari pembacaan ayat tadi, kita bisa mengambil pembelajaran. Intinya, dalam kehidupan kita harus bersikap sabar. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun kejadian yang kita hadapi hari kemarin, hari ini, kita harus menjalaninya dengan sabar. Nah, Ananda, sebelum kita masuk
menarik dan mengesankan yang mempunyai maksud tertentu seperti menyindir dan mengkritik. Oke, teks anekdot itu berarti cerita. Betul. Bagus. Nah, di dalam teks anekdot itu ada yang namanya struktur teks anekdot. Strukturnya apa saja? Siapa yang bisa? Oke, Nabila silahkan. Abstrak, orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi, koda. Ya, yang pertama ada apa? Yang kedua apa? Orientasi. Yang ketiga? Krisis. Oke, yang keempat? Reaksi. Selanjutnya ada apa? Koda. Nah, yang koda itu di bagian mana? Bagus, itu adalah sekilas tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Karena Anda masih ingat, jadi Ibu berikan aplaus, tepuk tangan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini atau yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang teks hikayat, yaitu KD 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks hikayat. Sedangkan KD 4.7 adalah menceritakan cerita rakyat atau hikayat. Apa itu hikayat menurut kalian? Ya, silahkan. Hikayat merupakan cerita melalui plastik yang menonjolkan unsur penceritaan berdiri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Oke, hikayat adalah cerita Melayu klasik yang berisi kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya. Nah, aku kasih tahu contoh-contoh hikayat itu ada Malin Kundang, ada cerita Timun Mas, ada cerita Malin Deman, atau ada cerita Pang Tua. Pokoknya banyak. Apakah hikayat itu sama dengan dongeng, Bu? Beda tipis antara hikayat dengan dongeng. Nah, Ananda, sebelum kita masuk kepada nilai-nilai, berarti kita harus mengetahui dulu karakteristik hikayat itu apa. Apa karakteristik hikayat? Coba Anda buka buku paket halaman 119. Nah, ada beberapa tentang karakteristik teks hikayat yang Anda ketahui. Ada berapa macam itu? 4. Nah, yang pertama apa saja? Coba kalau Malin Kundang, catatan teks hikayat, karakteristik hikayat yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada kemustahilan. Mustahil berarti di luar logika, di luar nalar. Selanjutnya ada apa? Kelompok kuning.
ada nilai agama. Buka buku teks halaman 123. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca buku teks tersebut. Baca tentang nilai-nilai hikayat. Sudah selesai membacanya? Jadi apa yang Ananda temukan? Nilai-nilai apa saja yang Ananda temukan dalam teks hikayat? Yang pertama apa? Yang kedua? Nilai sosial. Ketiga? Nilai budaya. Keempat? Edukasi. Yang kelima? Religius. Nanti ada berapa nilai-nilai tentang teks hikayat? 5. Nilai moral itu apa? Nilai berkaitan dengan apa? Akhlak dan budi pekerti. Akhlak dan budi pekerti. Contoh. Nah, contohnya yaitu tentang seorang istri yang perhatian kepada suaminya. Terus selanjutnya tidak mendendam terhadap perbuatan orang lain meskipun kita sudah disakiti, dikhianati, diselingkuhi, tapi kita tidak pernah dendam terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu tentang nilai sosial. Itu apa itu? Ya, silakan. Tentang apa? Yang berkaitan dengan norma berada di dalam masyarakat. Yang berkaitan dengan norma berada di dalam masyarakat. Contohnya gotong royong, saling kerjasama. Itu nilai sosial. Berikutnya ada nilai moral. Nilai apa? Budaya. Nilai budaya apa? Yang berkaitan dengan apa? Ada Yang berkaitan dengan adat istiadat. Contoh bagi seorang anak kepada orang tua. Setelah itu penghormatan atau rasa hormat seorang keponakan kepada mamanya. Nah, itu adalah contoh nilai budaya. nilai budaya. Berikutnya ada contoh nilai edukasi, yaitu tentang apa? Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Contohnya sebelumnya dia jahat berubah menjadi baik. Sebelumnya kelas 10 IPS itu ribut berubah menjadi pendiam. Nah, itu namanya nilai edukasi. Yang terakhir tentang nilai religius. Berarti kalau religius itu berkaitan dengan agama. Contoh, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu selalu berdoa. Bagus. Ananda, dari penjelasan tadi ada pertanyaan? Paham? Kalau Ananda paham, Ibu akan memberikan contoh teks hikayat. Jadi masing-masing kelompok mencari nilai-nilai yang terkandung dalam contoh teks hikayat tersebut. Ibu akan membagikan satu persatu. Silakan Ananda bekerja sama untuk mencari nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam teks hikayat tersebut. Dibuktikan dengan contoh teksnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, apakah sudah selesai? Sudah menemukan masing-masing kelompok nilai-nilainya? Kelompok yang pertama yaitu kelompok orang tua. Nilai apa yang kalian temukan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok orang tua akan bacakan nilai-nilai terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama yaitu nilai moral. Kenyataannya itu, kisah dimulai ketika seorang raja keindrawan terkena sumpah Batara Indra. Raja dan istrinya menjadi miskin dan hidup sengsara dalam hutan di negeri Antak, Barantah yang disukai oleh seorang raja bernama Indradewa. Kedua pasangan tersebut sering disebut sebagai
si miskin yang setiap hari selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat seperti melempari batu. Bukti yang mendukungnya yaitu kedua pasangan tersebut sering disebut sebagai si miskin yang setiap hari selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat seperti melempari batu. Itulah hasil dari diskusi kami, yaitu tentang si miskin dan Marakarma. Ya baik, terima kasih kepada kelompok diskusinya. Selanjutnya kelompok Malin Deman. Silakan dibacakan hasil diskusinya kelompok Malin Deman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Malin Deman akan membacakan hasil diskusi nilai-nilai hikayat yang kami temui, yaitu nilai agama. Pernyataan, beberapa tahun kemudian si miskin dan istri diberikan momongan seorang anak laki-laki yang bernama Marakarma, yang artinya anak dalam kesukaran. Dia adalah anak sematawayang si miskin dan istri, sehingga dirawat dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, si miskin menggali tanah dan menemukan tanjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga ke anak cucunya. Dengan kuasa Allah, pada tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap yang berisi nama Puspasari. Bukti yang mendukung. Dengan kuasa Allah, pada yang diberi nama Puspa, tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap sari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Kuning, silakan dibacakan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Kuning. Kami akan membacakan diskusi kami dalam teks hikayat pernyataan. Setelah berdirinya kerajaan, mereka kemudian berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya berganti nama menjadi Tuan Putri Ratna Dewi. Kebahagiaan mereka bertambah dengan kehadiran seorang anak perempuan bernama Nilai Kusuma dengan kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak luput dari kejahatan orang sekitar mereka, seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indra Dewa yang sangat iri dengan negeri Puspasari dan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Angkasa. Nilai-nilai yang kami temukan adalah nilai moral yang dibuktikan dalam seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indra Dewa yang sangat iri dengan negeri Puspasari dan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Angkasa. Itulah itu yang dapat kami sampaikan dalam diskusi kami. Terima kasih. Kelompok Malin Kundang, silakan dibacakan hasil diskusinya kelompok Malin Kundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Malin Kundang akan membacakan hasil diskusi kami tadi tentang teks hikayat. Nilai sosial yang terkandung di dalam teks hikayat tersebut: keduanya berlari ke hutan. Marakamah disangka sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut. Sedangkan Nila Kesuma ditemukan oleh Raja Mengindra Sari dan telah menjadi istrinya, yang kemudian berganti namanya menjadi Mayang Mengurai. Nasib Marakamah yang terhanyut hingga ditelan oleh ikan nun mempertemukannya dengan Cahaya Cairani dan Nenek Kebayan. Bukti yang mendukungnya: keduanya berlari ke hutan. Marakamah disangka sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut, sedangkan Nila Kesuma ditemukan oleh Raja Mengindrasari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kelompok yang Ananda bacakan tadi, itu adalah nilai-nilai teks hikayat yang Ananda temukan di dalam teks yang Ibu berikan tadi. Nah, ada satu lagi nilai yang belum kita bahas, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam alam Minangkabau. Ada pepatahnya,
sama